Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua hari ini? Bagaimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Anak soleh, siap, anak pintar, oke, anak hebat, yes, yes, yes. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita memasuki subtema yang baru, yaitu subtema kedua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai saja langsung pembelajaran pertama kita hari ini. Kemarin pada pembelajaran subtema 1 kita telah belajar nama-nama lambang atau tanda pada pramuka ya, pada seragam pramuka. Jadi hari ini kita akan mengetahui tata letak di mana saja lambang-lambang tersebut ditempelkan atau dijahit ya. Untuk pembelajaran yang pertama ini, silahkan Ananda perhatikan video berikut ini. Sekarang kita mulai dari tanda umum. Yang termasuk dalam tanda umum adalah satu, tanda pelantikan. Tanda pelantikan untuk putra dan putri adalah berbeda dari bentuk dan penempatannya. Untuk putra berbentuk jajaran genjang dan penempatan ada di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju, dan untuk putri berbentuk lingkaran dengan penempatan di ujung kerah baju sebelah kiri. Kita masuk ke dua, tanda wosem atau tanda pandu dunia. Tanda wosem untuk putra dan putri juga berbeda dalam bentuk dan penempatannya. Untuk putra berbentuk persegi 4 dan ditempatkan di dada sebelah kanan di atas papan nama dan di atas lipatan baju sebelah kanan. Sedang untuk yang putri berbentuk lingkaran dan penempatan ada di kerah baju sebelah kanan. Dan kita masuk untuk tanda umum yang ketiga, yaitu setangan leher. Untuk setangan leher, putra dan putri tidak ada perbedaan, karena untuk anggota gerakan pramuka baik anggota muda dan anggota dewasa, setangan leher berbentuk sama, cuma yang berbeda adalah ukurannya saja, ukuran panjangnya maksudnya kakak. Penempatannya bisa dilihat di videonya. Dan kita masuk ke tanda umum yang keempat, yaitu tanda topi atau tatom. Untuk tanda topi pramuka siaga juga berbeda untuk putra dan putri. Untuk putra berbentuk jajaran genjang dan untuk putri berbentuk lingkaran, dan keduanya sama-sama berbentuk atau berubah bordiran di sebelah depan topi tersebut. Tanda umum yang kelima adalah papan nama berbentuk persegi panjang yang bertuliskan nama-nama masing-masing anggota dan ditempatkan di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda wosem atau tanda pandu dunia tersebut. Nah, untuk tanda umum kita selesai bahasanya. Kita mulai masuk ke tanda satuan. Sedangkan yang termasuk dalam tanda satuan adalah satu, pita lokasi. Pita lokasi kuartat maksudnya penempatan di lengan baju sebelah kanan dan posisinya di atas. Kita masuk ke
pita kudep atau tanda gugus depan. Penempatannya di lengan baju sebelah kanan dan ditempatkan di bawah pita lokasi wardrobe. Dan kita masuk ke tanda satuan yang ketiga, yaitu bed keluarga. Penempatan di bawah pita kudep dan juga di lengan baju sebelah kanan. Dan kita masuk ke tanda satuan yang keempat, yaitu tanda barung. Barung adalah satuan terkecil di pramuka siaga, dan tanda barung berbentuk segitiga dan mempunyai warna sesuai dengan barungnya. Penempatannya berada di lengan baju sebelah kiri atas, paling atas atau di atasnya tanda TKU, tanda kecakapan umum. Nah, kakak, untuk bahasan tanda satuan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bahasan tanda penghargaan. Yang termasuk dalam tanda penghargaan adalah 1. Tanda kecakapan umum atau TKU. Penempatan TKU berada di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung dan berwarna hijau. Untuk putra dan putri sama penempatannya dan disesuaikan dengan tingkatannya. Sedang kan kita ketahui bahwa di siaga ada 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kita masuk ke tanda penghargaan nomor 2, yaitu tanda kecakapan khusus atau TKK. Berbentuk segitiga terbalik, baik putra dan putri, dipasang di lengan baju sebelah kanan dan dipasang di sebelah kanan, kiri, dan sebelah bawahnya bed keluarga. Dan pemasangan maksimal di lengan baju adalah 5 buah, dan selebihnya bisa dipasang di tetampan. Kita masuk ke tanda penghargaan yang ketiga, yaitu bintang tahunan. Berbentuk lingkaran, bergambar bintang, dan berwarna hijau. Penempatan di dada sebelah kiri di atas lipatan baju. Kita masuk ke tanda penghargaan yang keempat, tanda ikut serta kegiatan atau TISKA dipasang sesuai dengan ketentuan TISKA tersebut. Dan yang kita contohkan di atas adalah TISKA pesta siaga. 5. Tanda pramuka Garuda. Jika semua syarat sudah terselesaikan, pramuka siaga juga bisa memasang lencana Garuda yang berbentuk medali beserta pitanya pada saat upacara bersamaan dengan setangan leher, atau tanda Garuda harian untuk dipasang di seragam pramuka harian. Pembahasan untuk tanda penghargaan sudah selesai, kakak. Sekarang kita masuk ke tanda jabatan. Tanda jabatan untuk siaga adalah tanda jabatan sulung yang berbentuk 3 strip berwarna hijau, tanda pemimpin barung yang berbentuk 2 strip berwarna hijau, dan tanda wakil pemimpin barung yang berbentuk 1 strip berwarna hijau. Penempatan di dada baju sebelah kanan di bawah lipatan baju. Di sini yang kita contohkan adalah tanda pemimpin barung, jadi 2 strip berwarna hijau. Nah, kira-kira seperti itulah bahasan tentang
tanda pengenal seragam pramuka siaga. Setelah mengamati video tata letak lambang-lambang pramuka pada seragam, sekarang buka bukunya halaman 33. Kita akan menjawab nama lambang-lambang pramuka ini. Yang pertama, masih ingatkah kalian ini tanda apa? Segitiga yang berwarna, yaitu adalah tanda barung ya, untuk lambang tanda barung. Kemudian ini ada bentuk bulat dan bentuk persegi adalah tanda tutup kepala ya. Bulat berwarna ungu itu adalah tanda pandu dunia tapi untuk putri. Kemudian ada lambang berbentuk jajar genjang dengan tunas bunga kelapa. Itu adalah tingkatan kecakapan umum atau TKU dengan garis 2 sebagai tingkatan siaga bantu. Kemudian ada lambang seperti ini. Lambang ini merupakan lencana wilayah provinsi ya, lencana wilayah atau lencana daerah. Kemudian ini adalah tanda jabatan, tanda jabatan. Ingat, yang garis 2 adalah jabatan untuk pemimpin barung. Kemudian nama kota Semarang ini adalah peta wilayah lokasi. Jadi berdasarkan wilayah masing-masing. Misalnya kita di Palembang, tulisannya Palembang ya. Itu adalah peta wilayah lokasi. Dan yang terakhir, nomor-nomor ini adalah nomor gugus depan. Nomor gugus depan adalah nomor gugus untuk kode wilayah pramukanya. Nah, jadi itulah nama-nama dari lambang ini. Nama-nama lambang ini tentu kita sudah pelajari ya. Jadi jika Ananda ada pertanyaan lain tentang nama-nama dari lambang-lambang itu, silahkan diingat pembelajaran-pembelajaran kita, ataupun Ananda dapat mengulang kembali pembelajaran yang lama. Kemudian silahkan Ananda buka bukunya pada halaman 36. Kerjakan soal nomor 1 ini dikumpul ya. Nah, ini dikumpul. Jangan lupa kerjakan soal nomor 1, tuliskan nama lambang pramuka dan letaknya pada seragam. Letaknya tidak perlu. Jadi, nama-namanya saja ya. Jadi, nama-namanya saja. Tuliskan nama lambang di bawah ini. Oke, jadi letaknya tidak perlu. Kalau Ananda tahu letaknya, boleh langsung dituliskan ya. Sekarang buka bukunya pada halaman 38. Di sini ada lambang TKK ya. Nah, ini adalah 10 lambang wajib untuk pramuka siaga. Nah, itu adalah lambang TKK atau tanda TKK yang kepanjangan dari tanda kecakapan khusus. Ini adalah wajib dimiliki oleh anggota pramuka. Jadi 10 tanda ini wajib dimiliki ya. Apa saja tanda-tanda ini? Silahkan kalian perhatikan di bawahnya. Nah, lihat. Dalam segitiga ini ada tanda segi 4. Biasanya jika ada tanda segi 4 ini tentang kesehatan. Apa itu? Jadi TKK yang ini, yang pertama ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau TKK P3K ya. Kemudian yang sebelahnya juru masak, artinya TKK untuk juru masak. Kalau kita lihat gambarnya seperti ada gambar api dan di sini ada gambar panci untuk memasak ya, teflon untuk memasak dan ada asap-asapnya, itu artinya TKK juru masak. Kemudian nah, jika kita lihat ini gambarnya seperti baterai yang mau habis ya. Tapi ini bukan gambar baterai HP yang mau habis. Karena tidak ada di pramuka TKK untuk main HP. Tapi ini adalah gambar kentongan. Ini tongkat untuk memukul kentongannya. Apa itu? Artinya TKK pengaman kampung ya. Biasanya di kampung-kampung itu menggunakan kentongan untuk memberitahukan sesuatu ya. Jadi ini adalah TKK pengaman kampung. Kemudian ada gambar tenda. Kira-kira tenda itu berhubungan dengan apa? Ya, benar sekali, dengan berkemah atau camping. Jadi ini adalah TKK berkemah ya.
TKK berkemah. Silahkan boleh dituliskan di buku Ananda. Kemudian selanjutnya ini ada gambar tungku dengan api. Nah, apa ini? Ini adalah TKK pengatur ruangan. Jadi pengatur ruangan, baik tata letak ruangan, suhu ruangan. Jadi ini adalah TKK untuk pengatur ruangan. Jika Ananda telah melakukannya, Ananda dapat diberikan lambang atau TKK ini. Kemudian yang sebelahnya ini adalah gambar apa? Ya, ini adalah gambar TKK untuk penabung. Ada guci besar seperti ini melambangkan untuk tempat menyimpan uang. Jadi artinya adalah TKK penabung, ya. Jika Ananda rajin menabung, maka diberikan TKK ini. Kemudian ada lagi, dilihat dari gambarnya ini mesin jahit, ya, pasti berhubungan dengan jahit menjahit. Jadi TKK ini adalah TKK untuk menjahit, ya, tingkat kecakapan khusus menjahit. Kemudian ini lihat ada gambar orang lagi berjalan. Ini jalannya, ini kira-kira apa? Menyeberang jalan? Bukan, ya. Ini adalah TKK untuk gerak jalan. Jadi jika Ananda pintar, sudah menguasai gerak jalan, semuanya komando-komando dalam gerak jalan dapat diberikan TKK ini. Kemudian, ini lihat, ini seperti gambar untuk penyiram tanaman, ya. Ini jadi berhubungan dengan tanaman. Apa artinya? Artinya adalah TKK juru kebun. Nah, ini adalah artinya TKK juru kebun. Jika Ananda pintar bercocok tanam, baik menyiram tanaman, menanam bunga-bunga atau pohon, akan diberikan TKK ini. Ini adalah TKK juru kebun. Dan yang terakhir, gambarnya ada mata. Apa kira-kira mata ini? Biasanya mata berfungsi untuk apa? Ya, mata berfungsi untuk melihat. Jadi, sesuai dengan gambarnya, ini berhubungan dengan penglihatan. Arti TKK ini adalah pengamat. Karena kenapa pengamat ini diambil dari kata amat atau amati. Jadi, mengamati sekitar, melihat sekitar, ya. Kata lainnya adalah melihat. Jadi, pengamat. Jika Ananda sebagai pengamat yang cermat dapat mengetahui apa-apa yang ada di sekitar Ananda, maka dapat diberikan TKK dengan gambar seperti ini, ya. Jadi itu adalah 10 TKK wajib bagi pramuka siaga. Silakan Ananda catat nama-nama TKK ini. Kemudian buka lagi bukunya halaman 33. Di sini ada berbagai macam gambar lambang pramuka. Untuk apa ini? Kita belajar matematika mengenai bentuk-bentuk bangun datar, ya. Jadi kita lihat, kalau kita perhatikan lambang-lambang pramuka ini berbentuk seperti bangun datar. Contohnya adalah ini. Yang pertama ini adalah tanda pelantikan pramuka. Ini untuk yang putri, untuk yang putra. Kalau yang putri berbentuk apa? Ya, berbentuk lingkaran. Kalau yang putra berbentuk apa? Ya, berbentuk belah ketupat. Kemudian perhatikan lagi. Di sini ini adalah gambar dasi, ya. Dasi pramuka atau kacu pramuka. Berbentuk seperti apa? Segitiga. Kemudian ini tanda jabatan, bentuknya persegi panjang. Tanda kecakapan umum atau TKU bentuknya jajar genjang, dan tanda TKK atau tingkat kecakapan khusus berbentuk seperti segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi macam-macam lambang itu menyerupai bangun datar, ya. Lambang pramuka itu menyerupai bangun datar. Sekarang buka kembali halaman 36. Di sini kita akan menuliskan bentuk-bentuk bangun datar, ya, pada gambar ini. Lihat, ini berbentuk seperti apa? Persegi 4, tapi bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah belah ketupat. Kemudian ini segi banyak, ya. Coba kita hitung ada berapa seginya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah segi 8. Kemudian yang ini bulat seperti ini apa namanya? Lingkaran. Kemudian ini yang terakhir ada segi 4 tetapi memanjang ke bawah. Ya, ini adalah persegi panjang. Meskipun persegi panjang ini bentuknya manjang ke bawah, tidak ke samping, ini tetap namanya persegi panjang ya. Kecuali kalau yang belah ketupat, seperti segi 4, tapi bentuknya seperti ini, itu adalah belah ketupat. Kalau lurus adalah persegi. Nah, sekarang gambarkan 3 contoh bentuk bangun datar yang jenisnya berbeda. Jadi, nomor 3 ini kalian kumpul, kerjakan dan dikumpul. Kalian gambarkan 3 contoh bentuk bangun datar dan diberi namanya ya. Boleh kalian lihat di sini atau kalian gambar sendiri, diberi nama. Sudah digambar, ditulis namanya. Ya, gambar dan tulis nama bangun datarnya. Ya, setelah kalian gambar, kalian tuliskan nama bangun datarnya. 3 di sini ya. Jika sudah mengerti, kalian lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ada banyak benda berbentuk bangun datar yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, sapu tangan yang berbentuk persegi. Tahukah kamu, sapu tangan juga dapat digunakan sebagai properti menari? Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang berbagai properti yang dapat digunakan dalam tarian. Contoh tarian yang menggunakan properti sapu tangan, misalnya adalah tarian Serampang 12 yang berasal dari daerah Melayu atau Sumatera Utara. Kemudian, tarian lain yang menggunakan properti adalah tari piring dari Sumatera Barat yang menggunakan properti piring tentunya. Dan adapun tarian yang menggunakan properti kipas. Contohnya yaitu tari kipas Pakarena yang berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Jadi, selain menggunakan pakaian adat tradisional, tarian tradisional juga ataupun tarian yang lainnya dapat menggunakan properti lain seperti yang telah Ibu sebutkan tadi. Pelajaran yang terakhir yaitu menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila pada perisai lambang negara dan contoh pengamalannya. Salah satu keterampilan yang dipelajari dalam Pramuka Siaga adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pramuka mengajarkan arti tolong-menolong sesama manusia, baik dalam kecelakaan, kesulitan, maupun musibah yang menimpa. Anggota Pramuka diajarkan untuk ikhlas menolong dalam keadaan apapun. Sikap saling menolong merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, selain menghargai perbedaan, sikap saling tolong-menolong juga merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila. Lambang sila kedua terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Kalian perhatikan pada perisai Garuda Pancasila di samping. Nah, perisai ini melambangkan sila-sila Pancasila. Yang di tengah itu adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang gambar bintang. Kemudian yang berwarna merah di sisi sebelah kanan adalah lambang sila kedua. Gambarnya gambar rantai dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di atasnya gambar seperti pohon beringin, itu adalah lambang untuk sila ketiga yang bunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Dan di sebelahnya ada gambar kepala banteng, itu adalah lambang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir di bawah sekali yang berwarna putih dengan gambar padi dan kapas itu melambangkan sila kelima yang bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi gambar perisai pada burung Garuda Pancasila adalah gambar dari lambang-lambang sila Pancasila. Kemudian, selain tolong-menolong, contoh lain dari pengamalan sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membantu korban bencana alam, dan yang kedua, bersikap santun kepada siapapun. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh pengamalan sila kedua lainnya? Kemudian, Ananda buka bukunya pada halaman 41. Ibu jelaskan bahwa tanda perisai pada burung Garuda ini melambangkan sila-sila Pancasila ya. Jadi melambangkan sila-sila Pancasila. Kalian tuliskan nama-nama dari lambangnya ini dan juga bunyi dari silanya ya. Bunyi dari silanya apa? Misalnya ya, Ibu tuliskan di sini, ini gambar bintang ini adalah sila pertama atau sila ke-1 Pancasila. Jadi seperti ini ditulis sila ke-1 dengan gambar apa? Bintang. Dan bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti ini. Jadi kalian tuliskan sila keberapa, bentuk gambarnya, dan juga bunyi dari silanya. Di sini, setelah sila ke-1, sila kedua yang mana? Kalian tuliskan. Sila ketiga yang mana? 4 dan 5 juga seterusnya ya. Jadi ini kalian kerjakan seperti contoh Ibu, dan ini dikumpul ya. Nomor 1 ini dikumpul tugasnya. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan. Alhamdulillah telah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat Ananda pahami. Ingat, jika Ananda masih belum mengerti, silakan langsung hubungi Ibu dan tanyakan. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya, ada 3 tugas hari ini. Yang pertama, menuliskan nama-nama lambang dari tanda lambang pramuka. Yang kedua, menggambarkan dan menuliskan nama bangun datar. Yang ketiga, menuliskan arti lambang perisai pada burung Garuda Pancasila ya. Dikerjakan tugasnya, jangan sampai lupa. Kita akhiri pembelajaran kita. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.